Sahihu li ghairihi, hadis sahih li ghairihi. Ta'rifuhu, definisinya, huwal hasanu li dzatihi, adalah hadis hasan li dzatihi. Kemarin kan sudah hadis hasan li dzatihi ini. Mengenai definisinya apa? Idza ruwiyah, jika diriwayatkan, min tariqin akhar, dari jalan yang lain. Mithluhu, yang seperti hasan, au aqwa minhu, atau lebih kuat dari hadis hasan. Jadi kalau ada hadis hasan diriwayat, ada lagi ternyata hadis dari jalan lain yang serupa kekuatannya, atau hadis itu lebih kuat, maka hadis yang ini nih yang didukung itu jadi hadis yang asalnya hadis sahih, yang asalnya hadis hasan li dzatihi, jadi sahih, tapi sahihnya li ghairihi. Usumya sahihan li ghairihi, diberi nama hadis sahih li ghairihi li'anna sihhata lam ta'ti min dzatis sanad, karena kesahihan itu tidak datang dari sanad itu sendiri. Wa innama ja'at, tetapi kesahihan itu datang min indimami ghairihi lahu, karena ada gabungan dari hadis lain kepada hadis tersebut. Ini contohnya antara ada martabatuhu, sekarang kedudukan hadis sahih li ghairihi, kedudukannya gimana? A'la martabatan minal hasani li dzatihi, lebih tinggi dari hadis hasan li dzatihi. Jadi kan hadis hasan, hadis sahih, ada hadis hasan li dzatihi, hadis hasan li ghairihi. Kalau hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi kan lebih kuat hadis hasan li dzatihi. Nah, kalau hadis hasan li dzatihi ini ternyata hadis sahih li ghairihi ini lebih kuat daripada hadis hasan li dzatihi. Wa duna sahihi li dzatihi, tapi hadis sahih li ghairihi ini lebih rendah kedudukannya dari hadis sahih li dzatihi. Contohnya hadis Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, contohnya, laula an usyqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli salatin, yang kemarin dibaca di bidayah yang wudu itu kan, bidayatul hidayah ya. Nah, ini penting, hadis itu penting, di sanadnya ini penting, apalagi di dalam sejarah tuh, sejarah para sahabat dan peperangan tentang Ali dan Aisyah, Sayyidina Ali dan Siti Aisyah, itu ternyata bukan peperangan mereka berdua. Kalau dicek sanadnya, ada yang adu domba itu maksudnya. Jadi hadis sanad ini mempengaruhi kesahihan riwayat. Kalau kita nggak cek sanadnya, langsung ambil aja redaksinya, redaksi sejarah itu misalnya di At-Tabari misalnya, tafsir At-Tabari misalnya, atau di sejarahnya itu, Imam At-Tabari itu di dalam sejarahnya itu tidak mensyaratkan semua yang dia tulis di dalam kitabnya untuk sahih, tapi itu hanya ngasih tahu sanadnya ini, peristiwanya ini. Cek sendiri sanadnya yang mana yang sahih, peristiwanya yang mana. Kalau sanadnya sahih berarti peristiwanya juga menjadi sahih. Kalau sanadnya nggak sahih, berarti peristiwa itu, peristiwa sejarahnya bisa nggak sahih. Ini hati-hati bener, karena banyak setelah orang yang baca sejarah itu ternyata cuman kisahnya doang yang dibaca, sanadnya nggak dibaca, bahaya. Saya sudah tulis nih mengenai kisah Sayyidina Ali dan Siti Aisyah, mana sanad yang sahih itu, lalu kisahnya yang sahih yang mana. Ada juga tentang pembunuhan Sayyidina Utsman. Ini penting karena di dalam riwayat itu meriwayatkan ada keterlibatan Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, itu sanadnya ternyata setelah dicek, apakah siapa enggak? Nah, saya sudah tulis tuh. Kalau baca nanti ada di buku saya. Jadi hati-hati membaca sejarah, cek sanadnya. Walaupun karena Imam At-Tabari tidak mensyaratkan kesahihan. Mensyaratkan maksudnya? Tidak mensyaratkan. Tidak menjadikan syarat sahih terhadap
semua peristiwa sejarah yang beliau taruh di dalam kitabnya. Itu hanya ini sanadnya ini, redaksinya ini. Bisa ada sanad-sanad itu yang nggak sahih dikasih juga. Nah ini Pak, hati-hati, harus dicek tuh. Yang ahli di dalam hal ini, hati-hati dalam membaca sejarah, terutama sejarah apa tuh ya, peperangan, terutama peperangan para sahabat. Itu hati-hati. Maksudnya kalau mau tahu sejarahnya secara benar-benar, jangan cuma baca sejarahnya, karena Islam itu punya ilmu sanad. Referensi ya bahasanya. Sanad itu ini kayak tadi nih, Muhammad an Abi Salamah an Abi Hurairah. Karena kalau sudah nanti, nah ini makanya nanti kalau sudah dicek sanadnya ini ternyata nggak sahih, maka peristiwanya juga jadi bohong. Karena ini berdampak besar dalam itu, berdampak besar sekali, apalagi dalam sejarah. Kalau Ibnu Salah, kamu kalau mau print bukunya ada tentang peristiwa apa ya, mana sanad yang sahih. Beneran itu seru, tapi Bicara apa aja, Dat? apa dikit sebenarnya, cuman ada yang itu. Tapi yang penting waktu sebenarnya saya nggak mau nyinggung yang masalah ke situ, cuman ada waktu itu peristiwa disinggung terus sehingga saya cek. Cuman sebenarnya bukan saya ngecek. Peristiwa apa, Dat? Peristiwa waktu saya di Jakarta. Nanti baca di itu. Ada, sudah saya kasih anunya apa? Ini kenapa saya nulis ini ada. Dikit, kayaknya 3 doang kayaknya. Di mana? Lihat saya nanti ya. Hah? Lihat. Ada. Saya kirim PDF-nya, kamu print. PDF. Tulisan saya. Enggak, maksudnya dijadiin PDF bukan di buku, maksud. Belum dijadiin buku. Sudah jadi buku. Cuman kan buku kan sudah bisa dibikin PDF kan? Mau kamu print banyak, berapa ratus lembar itu, macam-macam lagi. Isinya bukan cuma itu, banyak. Qabla nusulah wa Muhammad bin Amr bin Alqamah minal masyhurin bisidqi wasiyana. Muhammad bin Amr bin Alqamah ini termasuk masyhurin bisidqi wasiyana, jujur dan terjaga. Lakinnahu lam yakun min ahli itqan. Tapi dia tidak termasuk ahli itqan, dan hatta du'afahu ba'duhum min jihati su'i hifdhihi. Sebagian ulama hadis berpendapat mendoifkannya karena hafalannya kurang kuat. Wa wathaqahu, itu ada titiknya enggak? Di mana ya? Wathaqahu itu Di sa-nya apa? di taknya. Tak? Ya. Enggak, bukan tak. Sa. Oh, ini punya saya yang ini enggak ada taknya. Wa wathaqahu ba'duhum li sidqihi wa jalalatihi. Sebagiannya menyatakan jujur dan agung. Fahadithu min hadhil jihah hasanun. Dari sanad ini berarti hadis hasan. Nih. Jadi laula nasyukka ini hadis hasan. Ya kan? Lalu falamman dhamma ila dzalika kaunuhu ruyah min aujin ukhar zala bidzalika ma kunna nakhshahu alaihi min jihati su'i hifdhihi wanjabara bihi dzalika naqsul yasiru fa sahha hadzal isnadu wal tahaqa bidarajatis sahihi. Ini. Tadi kan ada nih Muhammad nih. Muhammad ini ternyata menurut sebagian dhaif karena hafalannya. Menurut sebagian karena kejujurannya dan keagungan derajatnya, dia difiqhkan, orang yang terpercaya. Berarti dengan adanya alasan ini, berarti hadis ini jadi hadis hasan. Lalu karena ada hadis-hadis yang lain yang juga menjelaskan tentang siwak ini, maka yang tadinya hadis hasan menjadi sahih li ghairi, karena asalnya hasan setelah meningkat jadi sahih li ghairihi. Oh, berarti maksudnya kalau ada hadis hasan, baru ada hadis-hadis lagi, ada hadis lain yang mendukung. Jadi sahih li ghairi. Iya. Udah. Sedikit ternyata. Kenapa? Sedikit. Baru kita masuk ke Hasan li ghairi. Khabarul Ahad ini. Ya, Hasan li ghairihi dulu. Apa cukup nih? Satu lagi itu.
Al-hasan li ghairihi, hasan li ghairihi. Ta'rifuhu, hadis hasan li ghairihi adalah ad-dha'ifu, hadis dhaif. Ya. Idza ta'addadat turukuhu, ketika jalurnya banyak. Ada hadis dhaif. Satu hadis. Ternyata jalurnya banyak nih. Tahu jalurnya banyak kan? Hadis. Ada sanadnya banyak tuh. Walam yakun sababu du'fihi fisqar rawi au kadzibah. Dan sebab dhaifnya itu, kenapa hadis ini dhaif, bukan disebabkan perawinya fasik atau bohong. Yustafadu min hadha at-ta'rifi anna ad-dha'ifa yartaki ila darajatil hasan li ghairihi bi amrayni huma. Berarti hadis dhaif itu bisa menjadi hadis hasan li ghairihi dengan dua hal. Pertama, ayyurwa min tariqin akhar fa akthar ala ay yakuna at-tariqul akhar mithluhu aw aqwa minhu. Harus diriwayatkan oleh jalur sanad yang lain, yang sanad ini sama kedudukannya, maksudnya apa namanya, sama kekuatannya atau lebih kuat dari jalur sanad ini. Ya. Ada hadis dhaif. Dia bisa jadi hadis hasan kalau hadis dhaif ini dia ada diriwayatkan dari satu jalur. Ini dari jalur ini dhaif nih. Ya. Lalu ada jalur lain. Itu bisa kuat, bisa lebih di atas dhaif. Iya. Maka ini hadis dhaif ini menjadi hadis hasan li ghairihi. Yang pertama, yang kedua, ayyakuna sababu du'fil hadithi imma su'al hifdzi rawihi aw inqita ayyakuna sababu du'fil hadithi imma su'u hifdzi rawihi aw inqita'un fi sanadihi aw jahalatun fi rijalihi. Contohnya ada nanti. Sebab dhaifnya itu, kenapa nanti kita belajar yang hadis dhaif gimana itu. Sekarang sebab dhaif hadis ini disebabkan karena hafalan perawinya jelek. Su'u hifdzi rawihi. Atau inqita' fi sanad. Ada sanadnya yang terputus. Nanti kalau sanad terputus satu terputus dua nanti. Sekarang terputus sanadnya. Lalu jahalah fi rijalihi. Ada yang enggak ketahuan. Ini ada sanadnya tapi ini orang ini enggak ketahuan, maksudnya biografinya gitu. Oh, maksudnya tidak dikenal. Ya. Nanti di sini ada nih. Martabat, kedudukan. Al-hasan li ghairihi adna martabatan min al-hasan li dzatihi. Hasan li ghairihi ini lebih rendah dari hasan li dzatihi. Jadi lebih rendah, lebih kuat itu maksudnya nanti kalau bertentangan untuk dijalankan sebagai hukum fikih misalnya. Begitu nanti. Oh, misalnya lagi nyari hukum itu. Ada hadis hasan li dzatihi, ada hadis hasan li ghairihi. Lalu kalau enggak bertentangan bagus, saling mendukung. Kalau ternyata bertentangan nih, berarti yang diambil adalah hadis hasan li dzatihi daripada li ghairihi ini. Wa yanbaghi ala dzalika annahu law ta'ini wa yanbaghi ala dzalika annahu law ta'arada al-hasan li dzatihi mal hasan li ghairihi quddima al-hasan li dzatihi. Ini udah tadi. Kalau ternyata bertentangan hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi, maka yang dikedepankan hadis hasan li dzatihi. Hukmuhu huwa min al-maqbul alladhi yuhtajju bih. Ini. Dia termasuk hadis makbul, diterima, padahal ini hadis dhaif. Lalu didukung dengan jalur yang lain jadi hadis hasan. Jangan hadis semuanya jadi maudhu. Iya. Maudhu bukan dhaif ya. Kalau maudhu enggak boleh diamalin ya. Kalau maudhu kan bukanlah hadis. Bohongan ya. Mithaluhu, contoh nih. Ma rawahu Tirmidzi wa hasanahu min tariqi Syu'bah bin Asim an Ubaidillah bin Abdillah bin Amr bin Rabi'ah Nabi an imra'atan min bani Fazarah tazawwajat ala na'lain faqala Rasulullah sallam araditi min nafsiki wa maliki bin na'lain qalat na'am fa ajaza. Ada orang perempuan dinikahi, maharnya itu sendal. 2 sendal nih. Oh iya. Nabi bertanya, kamu ridho rela gitu maharnya nak lain? Qalat na'am.
Aduh, enak juga ya nyari istri begitu teteh. Nggak, kamu sebagai laki-laki pengen memberikan sebanyak-banyaknya mahar, tapi sebagus-bagusnya istri itu yang minta maharnya yang aisaruhun mu'natan, paling mudah maharnya. Itu buat istri tapi maksudnya hadis yang bukan buat calon suami. Ya, iya. Ya, kamu sudah tahu gitu caranya. Qala Tirmidzi fil babi an Umar wa Abi Hurairah wa Aisyah wa Abi Hadradin. Fa'asim du'ifun li su'i hifdhihi wa qad hasanu Tirmidzi hadzal hadits limaji'ihi min ghairi wajhin. Jadi ini kan diriwayatkan oleh Asim ini. Syu'bah an Asim kan? Karena hafalan Asim ini kurang. Nah, tapi dia ada jalur lain, makanya jadi hadis hasan li ghairihi. Itu juga. Dah ya. Terus setelah itu hadis ahad dan maqbul.